Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali bersama saya Gilang Pandutanaya di program POV Times di hari Senin, di mana kita akan membahas topik yang hangat diperbincangkan dari sudut pandang maupun POV editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Selamat siang, Mbak. Siang Gilang, siang juga Sobat Milenial and Gen Z. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Dan kemarin kalau dilihat beberapa hari story-nya lagi di Dinas Luar Negeri ya? Iya, kemana saya Dinas Luar Negeri di Belanda. Di Belanda ya? Saya belajar tentang dampak dari kelahiran sesar terhadap pertumbuhan dan pengembangan kognitif dari anak. Itu penting banget. Oke. Baca ya di IDN Times, saya udah nulis. Udah nulis langsung, ditulis sama Mbak Uni ya. Nah Mbak, di beberapa hari ini ada topik yang sedang hangat diperbincangkan, viral juga di berbagai media sosial. Yang pertama adalah mengenai polisi tembak polisi di Solok Selatan yang diduga karena membacking tambang ilegal. Ini lagi-lagi mencoreng nama institusi polisi. Nah, gimana Mbak Uni ngelihat kasus ini, Mbak? Perwira versus perwira jadinya, Mbak? Ya, pertama nggak pakai diduga ya. Oh iya, oke. Karena sudah jelas-jelas bahwa pelaku itu memang keberatan ya dengan apa yang penyelidikan yang dilakukan oleh korban, dalam hal ini AKP Ulil ya, almarhum AKP Ulil, dan tentu kami di IDN Times juga mengucapkan duka cita ya yang mendalam, termasuk kepada keluarga AKP Ulil juga. Nah, jadi ini bukan dugaan ya. Lalu saya membaca pernyataan dari Kapolda Sumbar, Pak Suharyono, yang mengatakan ini oknum. Ini juga tidak benar ya, istilah oknum. Jelas, ya nggak usah pakai oknum ya, jelas-jelas memang pelakunya adalah Dadang ya, AKP Dadang ini. Jelas-jelas dia keberatan dengan pendidikan yang dilakukan oleh almarhum AKP Ulil berkaitan dengan galian tipe C ya. Galian tipe C ini kan memang izinnya dari daerah ya, tidak memerlukan teknologi tinggi, pasir, kuarsa, marmer, apa segala macam. Dan ini memang berpotensi atau sangat mudah untuk menjadi ajang untuk bancakan ya bagi backing ya. Nah, selama ini tuh sudah menjadi rahasia umum bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu tuh punya backing, dan backingnya itu dari aparat. Jadi sudah menjadi rahasia umum. Tetapi kasus ini membuktikan bahwa itu benar adanya. Dan yang seperti ini hanya puncak gunung es yang ketahuan. Makanya katanya kalau korupsi di Indonesia itu juga sebetulnya sebagian besar politisi itu katanya sulit untuk tidak korupsi karena biaya politik yang mahal. Tetapi yang ketahuan katanya itu yang apesnya ketahuan. Tapi lebih banyak yang lebih pintar lagi itu nggak ketahuan. Nah, kembali soal ini adalah puncak gunung es yang selama ini jadi rahasia umum bahwa aparat membackingi operasi-operasi yang seperti ini sekarang terbukti, dan bahkan yang sangat memalukan sampai merenggut nyawa. Jadi ada yang ditembak, bahkan dia juga menembak, Dadang katanya menembak rumahnya Kapolsek ya. Nah, jadi ini membuktikan, makanya kan gini, kalau selama ini ngeles aja, tapi ada yang namanya there is no such a perfect crime. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kejahatan berjamaah misalnya, lalu kalau dilakukan kemudian ya muncul kasusnya, ya. Ketika kasus penembakan yang terjadi kepada Brigadir Yosua di rumah Jenderal Bintang 2 polisi yaitu Ferdy Sambo, itu juga sulit dipercaya bahwa itu kok bisa terjadi, tapi ternyata terjadi. Nggak ada yang nggak bisa terjadi gitu ya. Nah, ini yang memprihatinkan, dan kita di IDN Times meliput dengan sama ya, mengikuti, karena ini mengembalikan kepada isu beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin zamannya Kapolrinya masih Pak Dai Bahtiar, pada saat itu juga ada isu soal apakah bagaimana kesiapan mental dari polisi untuk bisa
diberikan senjata, senjata api, ya. Waktu itu kemudian katanya, wah sesudah ada perbaikan lah, ada tes mental secara kondisi mental secara reguler untuk memastikan bahwa polisi-polisi yang memegang senjata api itu memang layak, yang tidak mudah panik apa segala macam ya. Kemarin kita sempat membahas di POV Times juga. Waktu itu, saya wawancara sama waktu itu Kompolnas Pak Benny Mamoto, lalu kita bahas juga di POV Times ya, yang kasusnya Afif Maulana, yang notabene juga Kapoldanya adalah Pak Suharyono, karena di Sumatera Barat ya, yang di situ mengatakan, anak-anaknya masih muda, masih sangat muda kan, sehingga kemudian terjadi bagaimana prosesnya itu Mbak ya? Mau yang muda, mau tua, tapi kan ini aparat ya, dan yang menjadi korban, dan berpotensi menjadi korban kalau terjadi ketidakstabilan mental itu adalah rakyat semuanya ya. Nah, kasus ini juga mengembalikan kepada hal-hal itu ya. Apa yang terjadi dengan rekrutmen, dengan pembinaan? Di situ kan di kasus ini kan juga dikatakan bahwa mentalnya tidak stabil, nah, si AKP Dadang ini. Tapi dia sadar dan stabil pada saat keberatan terhadap upaya yang dilakukan oleh AKP Ulil dalam menyelidiki kasus tambang tipe C yang ilegal ini. Jadi dia, menurut saya di sini nggak ada urusan soal mental tidak stabil ya, tetapi dia secara sadar stabil dia keberatan ya. Kalau orang yang nggak sadar nggak stabil, dia nggak bisa keberatan atau tidak ya. Nah, terus kemudian dia keberatan, mungkin dia marah, lalu dia menembak. Itu kan sebuah tindakan yang udah ada proses sebelumnya gitu ya, udah ada proses sebelumnya, sehingga kemudian dia mengambil tindakan drastis. Nah, sekarang kita menunggu tindakan drastisnya tuh apa? Harusnya polisi itu juga membongkar misalnya si AKP Dadang ini hartanya selama ini berapa? Ya, sebagai penyidik kan dia harus melaporkan, sebagai penyelenggara negara kan dia harus melaporkan. Yang sudah beredar itu adalah laporan kekayaannya Kapoldanya, sekitar 7 miliar sekian ya, menurut LHKPN. Tapi orang-orang seperti AKP Dadang dan kami kok yakin bahwa dia tidak sendiri. Nggak mungkin tuh seorang Dadang sendirian aja di satu institusi yang meskipun levelnya di level Polsek atau Polres, sendirian aja dia bisa menolak. Ini lagi-lagi Mbak Uni juga pernah bilang kalau sesuatu tindak kejahatan itu nggak mungkin dilakukan seorang. Apalagi yang menyangkut seorang penyelenggara negara, nggak mungkin tiba-tiba gini ya. Kalau ada penyelenggara negara misalnya ya, apalagi misalnya tinggalnya di komplek atau nggak di komplek pun, kelihatan bahwa dia hidupnya lebih mewah dibandingkan dengan level gajinya. Pasti sesama anggota yang lain pasti curiga. Jadi omongan, ya apalagi ya di kalangan seperti itu ya, ibu-ibunya aja suka ngomong ya, wah ini kok bisa kesini. Masa nggak ada kecurigaan? Masa atasan langsungnya tidak curiga? Atasan langsung, atasan di atasnya. Ini kan bukan sebuah komunitas yang gede, ini komunitas yang kecil ya, yang deket. Sehingga kalau ada sesuatu hal yang lain, anaknya sekolah di mana, biaya sekolah berapa, namanya di komplek apalagi, itu pasti ketahuan. Jadi ini pasti nggak sendiri. Jadi sebetulnya tidak cukup hanya menyelidiki AKP Dadang yang udah jelas-jelas katanya terancam hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati ya. Tetapi dari sini tuh harusnya Kapolri itu harus serius untuk membongkar. Jadi ini tuh harus dijadikan titik awal untuk membongkar, tidak hanya di lokasi di wilayah Polsek atau Polres itu, kemudian di wilayah Polda Sumatera Barat, tetapi ini terjadi mungkin di tempat yang lain. Nah, selama ini tuh ini media dan masyarakat juga ya, selalu hanya fokusnya tuh udah kalau Dadangnya sudah dihukum, itu udah selesai. Nggak ada pengawalan lebih luasnya lagi. Nggak ada yang lainnya, padahal yang lainnya selesai. Padahal tidak mungkin itu cuman satu, dan ini yang harus dibuktikan, harus diselidiki oleh
Kapolri, ya Kapolri ini juga sudah belakangan sudah makin banyak disorot juga, termasuk karena sudah terlalu lama dan ya terlalu dekat juga dengan mantan Presiden Jokowi. Jadi itu ya, POV kita adalah kalau tadi Mbak Uni menyampaikan satu kejahatan itu tidak mungkin terjadi karena sendirian. Jadi banyak akarnya yang semestinya kita kawal bersama, Mbak ya. Itu tugas kita. Nah, Mbak, informasi kedua, topik kedua, ini udah masuk masa tenang pilkada nih, Mbak. Yeah. Nah, ya. 27 November 27 November di mana kampanye terakhir di tanggal 23 kemarin. Tiap masing-masing daerah ataupun paslon juga mengadakan kampanye akbarnya maupun di sisa terakhirnya lah ya sebelum masa tenang hari ini sampai 27. Yeah. Mbak, mungkin dari Mbak Uni sendiri ada nggak tips maupun teman-teman Gen Z ataupun milenial yang mungkin masih swing voter gitu ya untuk pemilih-pemilihnya, apa yang harus dipersiapkan untuk tanggal 27 besok? Terus terang untuk Gen Z ini saya rada khawatir karena mereka tuh sekarang lebih banyak nongkrongnya di TikTok. Dan kita lihat di TikTok itu banyak sekali misinformasi, video-video yang dipendek-pendek, dipotong-potong pendek-pendek yang itu misleading ya, informasi misleading. Dan booster itu luar biasa, bekerja keras, booster dari politisi-politisi ini bekerja keras untuk mempengaruhi justru si Gen Z ini. Karena Gen Z ini kan jumlahnya lumayan ya, 60 juta, kemudian kalau milenialnya 70 juta. Jadi kalau untuk pemilih, data pemilih yang pemilu kemarin itu, yang anak muda itu Gen Z sama milenial itu 114 jutaan. Ya, jadi luar biasa, Tidak heran kalau misalnya para paslon ini semuanya belagak jadi Gen Z semuanya pada saat kampanye ya, karena untuk meraih dukungan mereka. Nah, ini yang terus terang kita di IDN Times juga sangat khawatir ya. Tentu berharap semoga Gen Z dan milenial audiens IDN Times mau juga mengedukasi sekitarnya, hati-hati untuk memilih dan memastikan bahwa memilih itu melihat rekam jejak. Rekam jejak dari paslon, bagaimana selama ini, apalagi banyak di antara paslon-paslon ini di level gubernur, bupati, wali kota itu sebelumnya itu juga menjadi bagian dari kekuasaan. Apakah dia sebelumnya sudah ada di kekuasaan sebagai kepala daerah atau di kekuasaan di birokrasi. Juga melihat bahwa bagaimana hubungannya dengan politik dinasti. Kita melihat juga bahwa banyak sekali paslon-paslon ini yang termasuk di daerah yang banyak itu yang bagian dari politik dinasti, apakah dari keluarga yang memang selama ini turun-temurun menjadi kepala daerah di situ, atau suaminya, atau kakaknya, adiknya. Politik dinasti sudah terlalu banyak terjadi di Indonesia. Makanya yang paling penting kita perhatikan itu adalah rekam jejaknya. Rekam jejak memastikan bahwa kita tidak terbuai oleh janji-janji, apalagi oleh serangan-serangan fajar yang biasanya terjadi pada hari-hari ini di masa-masa tenang. Jadi pilihlah calon dengan rekam jejak yang baik. Tidak ada yang ideal, tapi yang paling baik di antara calon yang ada, dan jangan memilih calon-calon yang sebetulnya kita tahu hanya menjadi calon boneka ya dari kekuasaan dan oligarki. Rekam jejak memastikan tidak terbuai dengan janji-janji manis, lalu ada juga tidak pilih yang ideal dari yang ada, siapa aja paslonnya, jadi pilih yang paling ideal ya. Tidak ada yang ideal. Pilih yang paling mendingan. Pilih yang paling mendingan ya dari paslon yang ada. Nah, teman-teman sobat milenial atau Gen Z yang masih bingung rekam jejaknya seperti apa sih? Nah, baca langsung di aja Times. baca di IDN Times, atau gampangnya buka aja Google langsung Gen Z memilih IDN Times. Nah, di situ nanti akan masuk ke platform webnya IDN Times dan khusus mengenai info-info politik. Nah, bisa dibaca di Gen Z memilih. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita akan bahas teman-teman semua. Kita akan bahas topik-topik minggu depan di POV Times selanjutnya. Saya Gilang Madutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.